di dalam tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengatur keseimbangan asam basa, ya. Jadi dalam kondisi kita misalkan mengkonsumsi makanan yang sangat asam, ya, misalkan Anda suka makan seblak, ya, makan pempek, makan bakso pakai cuka. Nah, itu kan sebetulnya kondisinya adalah asam. Ya, tetapi tubuh tidak akan membiarkan makanan yang kita makan yang sangat asam itu sehingga tubuh kita menjadi asidosis, tidak begitu. Ya, karena kita memiliki sistem buffer. Ya, buffer untuk mengatur keseimbangan asam basa. Jadi konsentrasi asam yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, biasanya melalui makanan yang kita makan, maka akan diatur oleh satu sistem buffer kimiawi dan dia bekerja sangat singkat di dalam darah, ya. Kemudian pusat pernafasan di batang otak dengan mengatur kecepatan atau ritme napas. Kalau asidosis biasanya nafas orang tersebut akan meningkat menjadi hiperventilasi, dan kalau alkalosis maka nafas orang tersebut menjadi hipoventilasi, dan ini berlangsung sekitar 1-3 menit, tidak terlalu lama, ya. Dan mekanisme pengaturan yang paling kuat dan paling lama adalah pengaturan keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh ginjal, dan itu memerlukan waktu 1-2 hari. Nah, kita mencoba untuk mengetahui dulu bagaimana sistem buffer sistem buffer kita, ya, terutama buffer kimia yang akan menetralisir kondisi baik asidosis maupun alkalosis, ya. Yang pertama adalah sistem buffer bikarbonat. Bikarbonat HCO3. HCO3 ini adalah bignat dan sistem buffer kita yang paling utama, ya. Sehingga apabila kita kemasukan asam kuat, baik apakah itu asam klorida, ya, apakah itu asam cuka, ya, itu akan diikat oleh natrium karbonat, atau ini adalah basa lemah. Dan ini kita memiliki ini. Semua manusia memiliki bignat sebagai buffer, ya. Nah, itu akan sihanya, karena yang menentukan keasaman itu adalah hidrogen, maka hidrogen akan diikat oleh bignat, ya, menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 ini adalah asam lemah, ya, asam lemah, dan kemudian dengan ditambah garamnya, ya. Nah, bignat ini, asam lemah ini, asam bikarbonat ini bisa terurai, ya, menjadi H2O plus CO2. Kalau ini kelebihan di dalam tubuh, H2O nanti akan mengikuti sirkulasi darah masuk ke dalam ginjal dan dikeluarkan bersama-sama urin. CO2 juga sama begitu. CO2 yang terlalu banyak akan masuk ke dalam sirkulasi darah, dibawa ke paru-paru dan dia akan dikeluarkan melalui paru-paru. Sehingga kondisi pH menjadi normal kembali. Jadi asam kuat, ya, yang masuk akan dikonversi menjadi asam lemah dan pH-nya akan berubah. Ini sebetulnya yang dimaksud turun itu bukan turun menjadi lebih asam. Maksudnya berubah lah, ya. Berubah. Jadi kalau dia misalkan pH-nya sangat rendah, dia akan meningkat sedikit, ya. Kemudian apabila dia alkalosis itu kemasukan basa yang kuat, ya. Ini sebetulnya bukan turun, ya, naik. Alkalosis itu kemasukan basa kuat, ini sama, ya. Buffernya adalah asam bikarbonat, ya, asam bikarbonat atau asam lemah. Kemudian natrium akan diikat menjadi natrium karbonat dan ini menjadi basa lemah. Dari yang natrium hidroksida ini merupakan basa kuat dirubah menjadi natrium karbonat. Natrium
karbonat dan ini merupakan basa lemah, kemudian ada juga air, ya, air. Nah, nanti natrium karbonat ini bisa digunakan untuk mengikat HCl juga. Gitu. Penggantian basa kuat dengan basa lemah akan berakibat pH turun ya, turun sedikit. Turun artinya menjadi lebih bukan ke basa ya. Nah, kemudian ada ini sistem buffer bikarbonat, kemudian ada sistem buffer fosfat. Fosfat ini lebih banyak di dalam intrasel, sehingga buffer fosfat ini akan banyak digunakan apabila terjadi asidosis maupun alkalosis di dalam intrasel, di dalam sel. Ya, kalau sistem buffer bikarbonat ini untuk menetralisir asidosis dan alkalosis yang ada di dalam darah. Ya, kalau di dalam sel ini juga sama, buffernya adalah natrium bifosfat. Ya, jadi HCl yang masuk ke dalam sel akan diikat oleh basa lemah natrium bifosfat menjadi natrium H2PO4 ya. Kemudian ini natrium hidrofosfat ya, ini natrium bifosfat. Kemudian natrium bifosfat ini atau asam lemak ini bisa berikatan atau natrium yang di basa lemah ini berikatan dengan klorida menjadi garamnya. Nah, natrium bifosfat ini adalah merupakan asam lemah. Asam lemah ini ditoleransi oleh tubuh. Itu kalau terjadi asidosis. Nah, kalau terjadi alkalosis, misalkan kemasukan natrium hidroksida, nah ini natrium hidrofosfat ini, yang asam lemak ini akan berikatan. Jadi menjadi natrium 2HPO4 ya, yang merupakan basa lemah dan H2O gitu ya. Nah, ini adalah natriumnya yang tadinya awalnya satu-satu sekarang menjadi 2. Nah, ya binatrium ya ini. Nah, ini merupakan basa lemah sehingga tidak masalah. H2O nanti kalau terlalu banyak bisa dikeluarkan melalui darah dan keluar melalui urin. Jadi konsentrasi buffer fosfat dalam cairan ekstrasel sangat sedikit, sehingga relatif kurang penting dibandingkan tadi buffer bikarbonat. Ya, jadi untuk buffer fosfat ini kurang penting untuk buffer plasma. Namun penting untuk buffer bisa dalam urin dan intrasel, di mana konsentrasi fosfat lebih tinggi. Jadi bisa untuk buffer di dalam urin, ya, untuk mengikat H di dalam urin. Nah, yang selanjutnya adalah buffer protein. Ya, di dalam plasma kan ada protein. Salah satu contoh protein di dalam plasma, ya, itu ada memang albumin di dalam plasma. Kemudian dari dalam sel darah juga ada eritrosit, itu juga merupakan protein. Jadi protein dalam plasma dan dalam sel merupakan buffer paling banyak dan kuat. Ini salah satu contoh reaksi ya, reaksi protein nih, ya. Jadi kalau ada RCOOH, ya ini R itu adalah reaksi, misalkan ini reaksi ke-1 ya, ya. Kemudian akan berubah menjadi RCOOH plus H+. Jadi ada dibebaskanlah hidrogen gitu ya. Nah, hidrogen ini akan diikat lagi. Kan hidrogen ini bebas. Ya, nggak boleh hidrogen ini bebas karena hidrogen ini bebas akan menjadi nantinya asidosis. Maka hidrogen akan diikat oleh reaksi yang kedua. Ini ada RNH2 mengikat H menjadi RNH3. Nah, RNH3 ini nanti bisa dikeluarkan bersama urin ya.
Jadi ion yang dibebaskan asam amino sebagai reaksi 1 diikat oleh asam amino lain yang berfungsi sebagai basa di reaksi 2 ini sehingga mencegah turunnya pH larutan. Contoh yang baik adalah O2 dan eritrosit yang berfungsi sebagai buffer intrasel. Ya. Jadi O2 ini tidak bisa, eritrosit itu merupakan protein. Ya. Eritrosit merupakan protein dan O2 ini nggak bisa bebas karena kalau dia O2 bebas dia bisa terpecah. O sendiri ada O1, ada O1 lagi. Dan O ini, ya oksigen yang terpecah ini merupakan suatu radikal bebas. Jadi dia tidak boleh. Jadi harus diikat menjadi, diikat oleh eritrosit atau Hb menjadi HBO2 gitu ya. Nah ini begini juga sama. Jadi reaksi-reaksi yang terjadi ya karena ikatan protein dan akan ada pembebasan hidrogen. Kalau di sini akan ada pelepasan oksigen ya yang terpecah, ini nggak boleh. Seperti ini juga sama. Jadi hidrogen akan diikat. Jadi NH3 dan NH3 ini akan dikeluarkan. Oksigen juga sama, akan diikat oleh Hb ya supaya dia tidak menjadi radikal bebas di dalam intrasel. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh buffer protein. Ya. Tadi kita adalah merupakan buffer kimia yang ada di dalam darah ya. Ada buffer bikarbonat, ada buffer fosfat, ada buffer protein. Ya. Nah, sekarang buffer kimia darah. Sekarang keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh paru-paru. Jadi pada proses metabolisme, setiap saat sel kita melakukan proses metabolisme, pasti akan dilepaskan CO2 secara periodik. Di mana terjadi metabolisme, di situ akan dilepaskan hidrogen, bukan hidrogen, H2O dan CO2 serta energi dan panas ya. Itu adalah merupakan proses metabolik yang sudah kita pelajari pada saat kita melakukan PPM tentang metabolisme ya. Nah, setiap peningkatan kadar CO2 di dalam cairan tubuh yang merupakan akibat dari respirasi sel itu akan menurunkan pH. Karena pH ini tadi bisa bergantung karena peningkatan hidrogen, bisa juga karena peningkatan kadar CO2. Karena apa? Karena ini di dalam respirasi sel akan ada CO2 terlepaskan dan kemudian ada H2O2 yang dikeluarkan dan dia akan menjadi satu kesatuan menjadi H2CO3. H2CO3 itu bisa berubah tergantung kebutuhan. Bisa berubah menjadi H plus HCO3 sama-sama ini bignat, ini hidrogen. Hidrogen bisa asidosis atau menjadi H2O plus CO2. H2O air, CO2 juga bisa menurunkan pH sehingga sama juga ini sudah diikat tetapi bisa berubah kembali. Sehingga dalam kondisi orang normal ya dengan banyaknya metabolisme apalagi orang-orang yang beraktivitas tinggi maka CO2 itu akan menjadi tinggi sehingga CO2 itu harus dikeluarkan supaya pH juga tidak menjadi menurun ya. Pengeluaran CO2 itu tidak bisa jalan sendiri, dia harus diikat dulu ya, ikat dulu dengan air atau plasma di situ ya, akan diikat menjadi H2CO3 ya. Nah, H2CO3 bignatnya bisa digunakan atau dia dirubah lagi, dia ikut sirkulasi ya, sirkulasi dan nanti dia di paru-paru akan dirubah menjadi H2O plus CO2 sehingga CO2 bisa dikeluarkan ke alveoli dan keluarkan keluar tubuh. Tinggal H2O-nya.
H2-nya akan ikut sirkulasi lagi. Dia masuk ke dalam darah, masuk ke dalam ginjal, dan dia dikeluarkan bersama urin. Itulah kira-kira mekanisme keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh paru-paru. Sehingga apabila konsentrasi CO2 tadi meningkat, ya, itu akan menimbulkan penurunan pH, dan apabila penurunan CO2, maka pH akan menjadi meningkat atau dikatakan menjadi lebih alkalis, ya, karena berkurangnya jumlah ion hidrogen. Dengan mengeluarkan CO2 dari paru-paru, ion hidrogen akan dipertahankan. Ya. Kemudian mempercepat pernafasan akan meningkatkan CO2 yang dikeluarkan, ya, sehingga menurunkan CO2 darah, dan ini akan menimbulkan pH yang akan lebih meningkat. Ya. Kebalikan, kalau menurunkan respirasi rate atau pernafasan, maka CO2 akan dipertahankan, ya, akan ditahan, sehingga CO2 akan lebih meningkat. Ini pada kondisi alkalosis, karena alkalosis itu CO2-nya rendah, sehingga pernafasan diturunkan, CO2-nya ditahan, dan CO2 akan meningkat kembali. Ya, gitulah mekanisme yang dilakukan oleh paru-paru. Dan ini akan mengurangi asam karbonat yang terbentuk, dan konsentrasi ion hidrogen juga akan menurun. Nah, ini adalah dalam kondisi asidosis. Ya, kalau asidosis itu pernafasan akan ditingkatkan. Kalau alkalosis, pernafasan akan diturunkan. Yang ketiga adalah keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh ginjal. Ya, jadi sebuah ion hidrogen akan disekresi ke dalam urin secara tubuler ya, dan serentak akan ditukarkan dengan sebuah natrium. Jadi hidrogen yang ada di dalam darah, ya, itu akan disekresikan ke dalam tubulus ginjal, tetapi dia tukeran. Karena hidrogen dan natrium kan sama-sama muatannya positif. Jadi Anda ingat ya, untuk absorpsi dan sekresi tubulus ginjal. Jadi diabsorpsi kembali ion-ion yang masih digunakan maupun air yang masih diperlukan dari tubulus ginjal masuk ke dalam kapiler peritubuler dan mensekresikan yang tidak atau seperti ini. Jadi hidrogen disekresikan ke dalam tubulus ginjal, dari tubulus ginjal akan direabsorpsi natrium ke dalam kapiler peritubuler. Ya, ditukar. Itu cara ginjal untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Kenapa begitu? Karena apabila terjadi asidosis metabolik, maka kelebihan ion hidrogen akan dikeluarkan ke tubulus ginjal, sehingga menghilangkan kelebihan dari ion hidrogen. Kalau ion hidrogen hilang, maka pH darah ekstrasel dapat dipertahankan. Dan juga mempertahankan natrium. Tadi natrium kan sudah ada di tubulus ginjal. Dia tidak boleh dikeluarkan bersama urin, ditarik kembali ke kapiler peritubuler, tetapi tidak bisa begitu saja masuk, harus ditukar dengan yang muatannya sama-sama positif, sehingga hidrogen masuk ke tubulus ginjal, natrium direabsorpsi ya oleh tubulus masuk ke dalam kapiler peritubuler, sehingga terjadilah padanan ion. Padanan ion itu maksudnya ya sama-sama dalam kondisi seimbang. Natriumnya seimbang, hidrogennya juga seimbang. Kemudian natrium juga digunakan untuk membentuk natrium bikarbonat, karena natrium bikarbonat tadi ya NaHCO3 itu dibutuhkan untuk buffer ya apabila terjadi kemasukan ion-ion yang
menimbulkan asidosis. Gitu. Nah, ini adalah cara bagaimana ginjal dalam pengaturan pH-nya. Cara lain mengekskresi atau mengeluarkan ion H dari darah adalah dengan memakai basa amonia. Jadi amonia yang ada di dalam darah yang merupakan vehikel daripada ion hidrogen. Jadi ion hidrogen akan diikat oleh basa amonia dan membentuk amonium atau NH4. Sebagai akibat sekresi ion hidrogen dan NH4, urin biasanya memiliki konsentrasi yang lebih asam karena banyak ion hidrogen yang dikeluarkan. Sehingga pH urin akan lebih rendah daripada pH darah. Kemudian ginjal juga mengeluarkan kelebihan ion hidrogen dan ikut mengatur pH adalah dengan memanfaatkan buffer fosfat tadi ya. Ingat ya, bahwa buffer fosfat itu atau buffer fosfat itu posisinya akan lebih banyak di intrasel dan di urin atau di tubulus ginjal. Sehingga buffer fosfat bisa menjadi vehikel untuk mengikat ion H yang dikeluarkan. Ya, karena dia nggak bisa keluar sendiri begitu saja. Dia harus ada yang mengikat sehingga dia larut dalam air dan dia keluar melalui urin. Nah, itu adalah bagaimana cara-cara tubuh untuk menetralisir keseimbangan asam basa. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Supaya Anda paham betul ya bagaimana keseimbangan asam basa ini dihandle oleh tubuh ya. Kita memiliki tiga cara untuk menetralisir. Yang pertama adalah buffer kimia ya, dalam darah ada buffer bikarbonat, buffer fosfat, dan buffer protein. Kemudian ada buffer atau keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh paru-paru. Apabila asidosis dia akan hiperventilasi, apabila alkalosis dia akan hipoventilasi. Kemudian keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh ginjal, yaitu dengan cara menukar ion hidrogen dengan ion natrium. Ya, itu yang pertama. Kemudian mengikat hidrogen dengan basa amonia diubah menjadi amonium. Dan ini nanti akan bisa dikeluarkan bersama urin. Dan yang ketiga adalah mengikat ion hidrogen dengan memanfaatkan buffer fosfat yang ada di dalam tubulus ginjal. Jadi itu cara ginjal melakukan mengatur keseimbangan asam basa. Ya. Oke, cukup jelas ya. Ini karena ini akan ke bawah terus nanti. Ya, ke bawah terus selama Anda masih berperan sebagai perawat, mau di lapangan maupun di akademik, ilmunya adalah ini. Jadi nggak boleh dilupakan. Nah ini Ibu lebih suka pakai yang tanda ya, karena kalau ini sulit membandingkannya. Kalau yang tanda lebih mudah. Nah ini indikator-indikator seseorang mengalami asidosis metabolik maupun respiratory, apakah kondisinya terkompensasi atau tidak terkompensasi. Kita lihat dari indikator-indikator ini. Ya. Kalau asidosis, itu berarti pH-nya pasti rendah. Baik itu asidosis respiratorik maupun asidosis metabolik. Ya. Tetapi kita ingin tahu asidosis yang terjadi itu terkompensasi atau tidak terkompensasi. Terkompensasi artinya tubuh bisa menetralisir pH-nya. Ya, kalau tidak terkompensasi berarti kalau yang asidosis tetap asidosis, kalau yang alkalosis tetap alkalosis. Ya, dengan ciri-ciri seperti ini. Jadi kalau asidosis itu pH-nya selalu rendah, kurang dari 7,35, itu sudah masuk ke dalam
ring asidosis. Nah, Anda perhatikan begini. Asidosis itu kalau di sini kan indikatornya tekanan parsial CO2 dan kandungan CO2. Ya. Kalau asidosis berarti CO2-nya itu tinggi. Ya, asidosis CO2-nya itu tinggi. Kalau dia terkompensasi, pasti CO2 dan tekanan parsial CO2-nya itu akan menurun. Ya, kan tadinya tinggi nih kalau asidosis, dia akan turun sehingga akan menjadi normal kembali. Nah, kalau yang tidak terkompensasi, tekanan parsial CO2-nya tidak bisa menurun, dia tetap dalam kondisi normal. Walaupun CO2-nya, kandungan CO2-nya itu bisa menurun gitu. Nah, itu adalah asidosis metabolik. Nah, kemudian kebalikannya adalah alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik itu pH-nya adalah tinggi, lebih dari 7,45. Kalau pH-nya, kalau alkalosis metabolik itu kandungan CO2 ya itu rendah, ya rendah. Nah, kalau dia terkompensasi, ya, kan kalau tekanan parsialnya itu awalnya dia itu rendah, kalau terkompensasi dia bisa naik, ya, kompensasi naik, CO2-nya naik. Nah, kalau yang tidak terkompensasi, walaupun CO2-nya naik, tapi tekanan parsialnya nggak bisa naik, dia tetap normal. Gitu. Ya, itu adalah alkalosis metabolik. Jadi yang menjadi catatan atau patokan itu adalah di tekanan parsialnya. Ya, tekanan untuk membedakan antara terkompensasi atau tidak terkompensasi. Jadi kalau asidosis berarti harus turun kalau terkompensasi, kalau tidak terkompensasi normal. Kalau alkalosis harus naik kalau terkompensasi, kalau tidak terkompensasi normal, itu ya. Untuk memudahkan kita memahami kondisi pasien itu, kita lihat di dalam hasil analisa gas darah, ya, analisa gas darah atau blood gas analysis. Nah, sekarang kalau asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik itu adalah kita melihat kondisi CO2 di dalam sistem pernafasan, di dalam paru-paru. Ya. Tapi sama, kalau asidosis respiratorik itu berarti pH-nya rendah, CO2-nya tinggi. Ya, asidosis respiratorik. Nah, kalau ini kebalikan ya, menerjemahkannya begini. Kalau asidosis respiratorik itu pH-nya rendah, tetapi CO2-nya itu kalau ini kan menurun di dalam darah, kalau ini harus meningkat karena akan dikeluarkan gitu loh, ya. Tekanan parsial CO2-nya di dalam paru-paru pasti tinggi, berbeda dengan yang asidosis metabolik. Kalau asidosis respiratorik itu pH-nya tetap rendah, tetapi tekanan parsial CO2 di dalam paru-parunya tinggi, karena memang kan CO2-nya tinggi. Nah, pada kondisi yang terkompensasi nih, ya memang dia akan meningkat karena apa? Karena dia harus keluar, ya harus keluar dari darah, jadi harus ke paru-paru. Nah, tapi kalau yang tidak terkompensasi dia bukannya meningkat, malah
normal CO2-nya. Ya. Nah, ini tekanan parsialnya tetap tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia posisi akan keluar dari paru-paru. Nah, sekarang yang alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik sama, pH-nya rendah, dua-duanya juga rendah. Nah, kalau yang terkompensasi, ya kalau kan seharusnya kalau alkalosis respiratorik itu CO2-nya kan rendah ya. CO2-nya kan rendah, ya. Nah, kalau yang terkompensasi, dia harus tinggi kan? CO2-nya harus meningkat, tekanan kandungan CO2-nya harus meningkat, ya. Di paru-paru juga akan meningkat, karena ini kan sesuatu hal yang ya seperti itu. Kalau di darah tinggi pasti di paru-paru tinggi gitu. Nah, kalau yang tidak terkompensasi, justru dia akan menurun tekanan parsialnya. Kan harusnya meningkat nih, supaya dia menjadi normal kembali. Ya, di kandungan CO2-nya juga harusnya meningkat nih, dia malah normal. Gitu ya. Jadi, ini memang sulit untuk dihafalkan atau dihafalin, tetapi kita harus pahami ya dengan logika-logika tadi. Ya. Ada yang mau diskusikan dulu untuk bisa lebih paham Anda? Ada yang masih bingung atau apa? Ibu, Ya. saya masih bingung tentang asidosis yang metabolik sama alkalosis metabolik, Bu. Ya. Apanya yang masih bingung? Ibu jelasin kembali gitu. Iya, Ibu. Oke. Asidosis metabolik nih. Asidosis, semua asidosis, ya, semua asidosis itu pasti pH-nya rendah. pH-nya turun nih. Baik asidosis metabolik maupun asidosis respiratorik pasti di dalam pH itu rendah. Ya, kurang dari 6,35 kalau kita periksa dengan darah arteri. Ya, itu. Nah, kalau asidosis metabolik, kan di sini tidak ada kandungan hidrogen. Yang diperiksa adalah CO2 darah arteri dan tekanan parsial CO2. Ya, kan udara itu memiliki tekanan. Nah, tekanan itu tergantung daripada kandungannya. Semakin banyak kandungannya, tekanannya itu semakin tinggi kan gitu. Ya, jadi ini di sini adalah seharusnya kalau seseorang menderita asidosis, dia kan bisa terkompensasi. Artinya dengan kondisi tadi ya, kita memiliki tiga mekanisme untuk pengaturan pH kan gitu ya. pH buffer darah, buffer kimia darah yang ada 3 itu tadi, ada buffer bikarbonat, kemudian ada buffer fosfat, ya kemudian satu lagi buffer protein. Nah, itu akan dilakukan oleh di darah. Kemudian juga buffer paru-paru, ya. Jadi kalau CO2-nya tinggi dia hiperventilasi, kalau CO2 rendah dia hipoventilasi. Dan buffer yang dilakukan oleh ginjal dengan pertukaran hidrogen dan natrium dengan pengikatan hidrogen oleh vehikel NH3 menjadi NH4, ya. Itu yang dilakukan oleh dan buffer fosfat seperti sama dengan buffer intrasel tadi. Ya. Nah, itulah yang akan dilakukan, tetapi dengan cara bagaimana? Nah, inilah caranya. Kita mengidentifikasinya adalah dengan ada hal yang lain sih sebetulnya, cuman kalau kita melihat dia terkompensasi artinya kan dia bisa kompensasi, bisa menetralisir sendiri, ya.
atau tidak terkompensasi. Kita lihat dari kondisi tekanan parsial CO2 ataupun kondisi CO2 di dalam darah arteri. Jadi kalau asidosis metabolik yang terkompensasi, ya, kan CO2-nya pasti tinggi. CO2-nya tinggi nih di darah, baik CO2 maupun tekanan parsial CO2-nya tinggi. Kalau dia terkompensasi pasti menjadi turun. Ya, CO2-nya turun, PCO2-nya turun, akhirnya dia bagus. Ya. Kalau yang tidak terkompensasi, CO2-nya bisa turun, tapi tekanan parsialnya tetap normal. Yang seharusnya turun, dia tetap normal. Ya, yang awalnya tinggi tidak turun, tetapi menjadi normal. Ya, itu kalau asidosis metabolik. Kebalikan kalau alkalosis, ya, tekanan pH-nya tinggi, ya. Kalau terkompensasi kan, kalau alkalosis itu adalah CO2-nya rendah, ya. Nah, di darah arteri. Nah, kalau terkompensasi, CO2-nya bisa meningkat, tekanan parsial CO2-nya juga meningkat. Tapi kalau tidak terkompensasi, walaupun CO2-nya meningkat, tekanan parsialnya tetap normal, gitu loh. Kenapa seperti itu? Yaitu mekanisme pengaturan asam basa tubuh pasien tidak dilakukan dengan baik, apa baik di buffer kimianya, baik di paru-paru maupun di ginjalnya. Contoh pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis, penyakit gagal ginjal, maka dia tidak bisa melakukan proses mekanisme keseimbangan asam basa. Jadi pada pasien penyakit ginjal itu sering mengalami asidosis metabolik gitu. Karena tadi yang harusnya terjadi pertukaran hidrogen dengan natrium, yang harusnya hidrogen diikat oleh amoniak, ya nggak bisa, gitu ya. Dia tetap mengalami asidosis sehingga harus dibantu dari luar. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke masalahnya sendiri. Bagaimana apabila tubuh mengalami asidosis maupun alkalosis, baik metabolik maupun respiratory. Apa nih yang terjadi? Asidosis metabolik itu bisa terjadi pertama karena kehilangan bikarbonat. Bikarbonat adanya di mana? Bikarbonat itu paling banyak ada di saluran cerna bagian bawah. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang mengalami diare, ya terus-menerus, sehingga zat-zat yang ada di saluran cerna bagian bawah dari mulai usus halus ke bawah itu hilang, ya, sehingga bikarbonatnya hilang tadi. Karbonat itu HCO3 hilang. Padahal bikarbonat merupakan salah satu buffer, ya kan tadi bikarbonat buffer untuk mengikat H. Nah, kalau tidak ada bikarbonat, maka tubuh akan mengalami asidosis metabolik. Ya, kehilangan malu ginjal, ya, kehilangan malu ginjal sama ginjal juga tadi kalau terjadi kerusakan ginjal dan harusnya dilakukan reabsorpsi, ya, sama ya tadi reabsorpsi tubulus, ya. Nah ini nggak bisa, misalkan natrium hilang, ya, natrium hilang bersama-sama dengan kalium hilang, natrium hilang, ya, sehingga natrium tidak bisa dijadikan menjadi menukar dengan H. Jadi hidrogen menjadi banyak tuh di dalam darah karena yang harusnya ditukar bersama-sama
natrium, tapi karena kerusakan ginjal, natrium hilang bersama ginjal. Nah terjadilah asidosis metabolik karena mekanisme pengaturan pengaturan keseimbangan asam basa oleh ginjal tidak bisa dilaksanakan. Atau peningkatan beban asam, ya, peningkatan beban asam, misalkan apapun metabolisme atau apapun mengkonsumsi dan sebagainya yang bisa menimbulkan adanya hidrogen di dalam darah, ya. Kemudian cairan hiperalimentasi atau pemberian cairan-cairan yang bisa meningkatkan kadar asam darah, pemberian intravenal larutan garam secara cepat, ya, atau selisih anion yang meningkat, ya, misalkan peningkatan produksi asam. Contoh seseorang yang mengalami gangguan metabolisme, ya, metabolisme itu kan yang bagusnya adalah metabolisme aerob yang dengan adanya oksigen. Kalau metabolisme anaerob, oksigen tidak ada, maka yang dihasilkan adalah banyaknya asam laktat, sehingga bisa menyebabkan asidosis metabolik. Atau ketoasidosis diabetikum, pasien dengan diabetes mellitus atau kelaparan, itu dia tidak memiliki bahan baku untuk melakukan metabolisme, sehingga dia menggunakan lemak ataupun protein untuk menghasilkan energi. Ya, kalau metabolismenya menggunakan protein dan lemak, maka terdapat banyak benda-benda keton maupun asam lemak. Dan itu yang dinamakan sebagai ketoasidosis. Kelaparan juga sama begitu. Intoksikasi alkohol. Alkohol juga asam yang bisa menyebabkan asidosis. Menelan substansi toksik, ya, misalkan kelebihan dosis salisilat, metanol, ya, metanol alkohol juga, etilon glikol, ya, kegagalan ekskresi asam, ini merupakan semuanya adalah menimbulkan kadar H yang meningkat sehingga terjadilah asidosis. Seperti apa gambaran klinis seseorang yang mengalami asidosis? Ya, karena tadi bihnat ini, ya, bihnat ini inilah yang akan menetralisir hidrogen, kan, yang akan mengikat hidrogen. Kalau bihnatnya turun, maka barulah muncul gejala asidosis metabolik. Apa gejalanya? Ya, gejalanya adalah pernafasan kusmol atau pernafasan cepat dan dalam, ya. Kemudian atau dinamakan sebagai hiperventilasi kompensatori. Jadi kalau asidosis metabolik, pernafasannya dia akan cepat dalam atau dikatakan sebagai pernafasan kusmol atau istilah lainnya adalah hiperventilasi kompensatori. Kelainan kardiovaskuler, neurologik, dan gangguan fungsi tulang. Kenapa gangguan fungsi tulang? Karena kondisi asam, ya, asidosis, itu akan melarutkan kalsium. Jadi kalau kalsium itu berada pada kondisi terlalu asam, maka dia akan larut. Termasuk kalsium di dalam usus, dalam ginjal, kalsium dalam tulang, itu akan diambil dan dia larut dan dia akan dikeluarkan bersama urin. Ya. Kalau pH-nya kurang dari 7,1, maka kontraktilitas jantung itu juga akan terganggu atau akan menurun dan respon inotropik terhadap katekolamin. Ya. Nah, ini adalah gambaran klinisnya. Vasodilatasi perifer, jadi pembuluh-pembuluh darah itu akan melebar, dampaknya menjadi hipotensi dan disritmia jantung. Kemudian pasien tampak kelelahan, bahkan sampai koma, karena penurunan pH pada cairan cerebrospinalis. Jadi akan terganggu sistem saraf pusat, ya. Kemudian akan menimbulkan mual dan muntah. Hasil laboratoriumnya ada indikasi pH menurun atau kurang dari 7,35,
Bignat juga menurun, kurang dari 22 mili ekuivalen per liter. Tekanan parsial CO2 40 mm Hg. Ya. Penanganannya, bagaimana caranya supaya pH-nya dinaikkan. Ya. Kemudian menanggulangi sebab daripada asidosis tadi, kalau misalkan sebabnya karena diare, ya bagaimana caranya supaya diare berhenti, koreksi dengan bignat, natrium karbonat. Tapi kalau kita memberikan bignat, itu harus hati-hati. Karena dengan pemberian bignat, itu bisa menjadi terbalik. Ya, yang awalnya asidosis diberikan bignat, justru dia akan menjadi alkalosis. Ya, karena terjadi peningkatan cairan cerebrospinalis, menjadi alkalosis. Awalnya alkalosis respiratorik dulu. Karena apa? Dengan adanya bignat yang tinggi, nanti CO2 akan tinggi. Ya, dengan CO2 akan tinggi dan dia akan hiperventilasi. Dengan adanya hiperventilasi, maka CO2 akan menjadi rendah, sehingga jatuh menjadi alkalosis respiratori. Gitu. Jadi awalnya dia hiperventilasi, CO2 banyak dikeluarkan, dan juga akan dikoreksi dengan natrium karbonat juga, akan terhasilkan CO2 juga, dia akan dikeluarkan juga dengan hiperventilasi, akhirnya pasien jatuh ke alkalosis respiratori. Alkalosis metabolik bisa ringan sampai berat, bisa hipokalsemik karena tadi ya dengan kondisi asam kalsium akan tergerus, ya akan larut bersama asam dan keluar bersama urin. Itu adalah asidosis metabolik. Sekarang kita alkalosis metabolik. Oke, alkalosis metabolik. Kebalikan dari asidosis metabolik. Pasien kehilangan hidrogen dari ekstrasel fluid. Ya, misalkan nih, muntah-muntah di dalam lambung itu kan paling banyak adalah HCl. Ya, asam lambung itu paling banyak HCl. HCl karena dibutuhkan untuk mencerna makanan. Nah, dengan adanya dia muntah-muntah terus atau misalkan bilas lambung atau apapun yang berkaitan mengeluarkan daripada cairan lambung, maka dia akan mengalami kehilangan hak secara signifikan. Atau kehilangan melalui ginjal. Misalkan pasien yang diberikan diuretik, kelebihan mineralokortikoid, atau pemberian penisilin dosis tinggi, sehingga pasien menjadi lebih kebasa. Ya. Pasien misalkan tadi asidosis, kemudian pasien misalkan diberikan bignat tadi ya yang asidosis. Kemudian dengan diberikan bignat maka terjadi retensi. Bignatnya menjadi tinggi. Ya. Ini seperti pemberian natrium karbonat, sirop susu alkali, darah simpan yang banyak, atau alkalosis metabolik hiperkapnia. Jadi yang awalnya dia asidosis, kemudian dia atau seseorang yang menggunakan ventilasi mekanik atau menggunakan alat bantu nafas ya, sehingga terlalu banyak CO2 yang keluar, sehingga terjadilah dia menjadi alkalosis. Awalnya alkalosis respiratorik, kemudian bisa menjadi alkalosis metabolik. Asidosis metabolik yang responsif terhadap klorida biasa disertai dengan penurunan volume
ekstra cell fluid. Jadi misalkan muntah, diuretik, pasca hiperkapnia. Asidosis metabolik yang resisten terhadap klorida. Jadi awalnya asidosis metabolik, tapi dia tidak bisa dikeluarkannya itunya, kloridanya, dia resisten. Ya, bentar ya. Ya, pasien yang edem juga sama. Gambaran klinik yang alkalosis metabolik, misalkan dia pernah ada riwayat muntah atau sedot nasogastrik, ya, misalkan bilas lambung dan sebagainya. Pengobatan diuretik, baru sembuh gagal nafas hiperkapnia, hipokalemi, dan kekurangan cairan pada pemberian digitalis. Ini kan, misalkan seseorang diberikan digitalis karena edem tadi, sehingga banyak keluar urin, kalium banyak hilang, cairan banyak hilang, sehingga dia jatuh ke dalam alkalosis. Ya, kemudian ada kelemahan, kejang otot, dan disritmia. Nah, ini secara kalau kalsiumnya turun, maka dia akan mengalami kejang atau tetani. Hasil labnya, pH-nya lebih dari 7,45, bihnatnya lebih dari 26, ya. Kemudian klor serumnya adalah kurang dari 98. Ya. Itu adalah tanda-tanda dari alkalosis metabolik. Penanganannya dari alkalosis metabolik itu tadi kan banyak kehilangan ekstrasel fluid, ya, cairan ekstrasel, maka diganti cairan yang hilang itu dengan larutan garam isotonik ditambah dengan kalium klorida, ya, untuk menggantikan cairan-cairan yang hilang tadi. Nah, pemberian klorida, ya, maka akan terjadilah reabsorpsi natrium pada tubulus distal, ya, alkalosis mulai pulih dengan berkurangnya bihnat yang dibentuk, ya. Karena apa? Karena kalau alkalosis itu kan kelebihan bihnat, ya. Tapi kalau diberikan klorida, maka akan terjadi reabsorpsi natrium pada tubulus distal, sehingga yang terjadi adalah natrium natrium bergabung dengan Cl, ya, menjadi NaCl, ya. Dengan adanya NaCl ini, maka alkalosis pH akan lebih turun, ya, karena dia lebih kondisinya menjadi lebih asam kan. Nah, maka bihnat juga kurang dibentuknya, tidak dibentuk lagi bihnatnya. Itu. Nah, kondisi inilah yang akan mengembalikan posisi pH yang tinggi menjadi lebih rendah atau lebih ke arah normal. Sekresi hidrogen menurun sewaktu hipokalemi, dikoreksi karena lebih banyak kalium yang tersedia untuk ditukar dengan natrium. Ya, jadi kalium dengan natrium kan sama-sama muatannya positif. Ya, dengan disekresikannya H, ya, akan tadi ada di dalam darah nih. Natrium akan ditukar masuk ke dalam darah nih. Ya. Sehingga banyak waktu hipokalemi, ya, karena kan ini kalium, hidrogen, natrium itu sama-sama terjadinya sama-sama muatannya positif. Jadi kalau misalkan hanya tinggi, kaliumnya akan rendah. Gitu. Tapi begitu sekresi H-nya menurun, ya, waktu diberikan kalium yang lebih tinggi, sehingga K lebih banyak tersedia. Dan K juga bisa ditukar dengan
natrium. Jadi kalau kalium di dalam darah tinggi, maka kalium akan keluar, natrium akan masuk. Begitulah kira-kira ya. Jadi mereka itu secara otomatis akan menyesuaikan gitu. Jadi tidak berada pada satu tempat dengan muatan yang sama-sama itu enggak. Jadi kalau misalkan H-nya tinggi, ya, kemudian diberikan kalium, maka H itu akan keluar secara otomatis karena ditingkatkannya kalium. Gitu. Nah, itu adalah asidosis dan alkalosis metabolik. Ada yang ingin kita diskusikan dulu? Sebelum kita lanjut ke asidosis respiratori. Ya, kalau enggak kita lanjut kepada asidosis respiratori. Ya. Asidosis respiratori. Asidosis itu pasti pH-nya rendah dan CO2-nya tinggi. Ya. Biasanya orang-orang yang kesulitan bernafas sehingga sulit untuk mengeluarkan CO2 yang ada di dalam paru-paru, maka akhirnya CO2-nya tinggi. Dampaknya adalah terjadilah peningkatan CO2 sehingga terjadilah asidosis respiratori. Ya, contoh ini hipoventilasi, orang-orang yang sulit bernafas, atau hambatan pusat nafas di medula oblongata. Jadi CO2 itu merupakan faktor yang bisa merangsang aktivitas daripada pusat nafas. Jadi kalau seseorang yang mengalami penurunan CO2, maka pusat nafas tidak ada yang merangsang. Sehingga kalau pusat nafas tidak dirangsang, maka dia tidak akan menggerakkan daripada sistem pernafasan. Gitu ya. Sehingga CO2 harus dalam kondisi cukup supaya bisa merangsang pusat nafas di medula oblongata. Atau gangguan-gangguan pernafasan, ya, apakah itu otot-ototnya, apakah paru-parunya tidak bisa mengembang, gangguan pertukaran gas, obstruksi saluran nafas, ini pokoknya yang menimbulkan CO2 tidak bisa dikeluarkan aja, apapun. Nah, itu akan berdampak pada asidosis respiratori. Gambaran klinisnya, pasien hipoksemia, ya karena kesulitan bernafas, pasti oksigen juga kurang, maka terjadilah hipoksemia. Ya, peningkatan tekanan parsial CO2. Ya, karena tadi dia gangguan pernafasan, dia oksigennya kurang, CO2-nya tinggi karena tidak bisa dikeluarkan. Pasiennya akan mengalami somnolen atau ngantuk, ya, kekacauan mental, stupor, bahkan sampai ke koma karena terlalu banyaknya CO2. Tekanan parsial CO2 yang tinggi itu akan menimbulkan sindroma metabolik otak. Sindroma metabolik otak itu gangguan metabolisme di otak. Ya, itu bisa mengalami asterixisi, mioklonus atau kedutan, ya, yang karena CO2 yang terlalu tinggi. Ya. Kemudian retensi CO2 atau tertahannya CO2 di dalam sirkulasi itu akan menyebabkan vasodilatasi, terutama vasodilatasi pembuluh darah otak. Kalau vasodilatasi, ya, akan terjadilah kongesti. Ya, vasodilatasi itu adalah berkumpulnya darah di satu tempat, di pembuluh darah misalkan, dan itu akan menimbulkan kongesti. Ya, permeabilitas kapilernya akan meningkat dan darah akan keluar dari pembuluh darah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kongesti. Di mana tempatnya? Termasuk di pembuluh darah otak, sehingga terjadilah peningkatan tekanan intrakranial. Nah, silepnya tadi kan asidosis respiratorik sehingga pH-nya kurang dari 7,35.
tekanan parsial CO2 tadi kan meningkat karena tidak gangguan sistem pernafasan misalkan. Jadi tekanan parsialnya menjadi lebih dari 45. Ya. Sedikit peningkatan kompensasi dari HCO3. Jadi kalau asidosis metabolik, maka HCO3-nya akan dikerahkan untuk mengikat hidrogen kan gitu. Nah sekarang karena ini di paru-paru, maka kompensasi peningkatan dari bignat itu minimalis, ya, tidak sebanyak kalau asidosis metabolik, itu ya perbedaannya. Penanganannya, bagaimana caranya mengeluarkan CO2 yang tinggi? Berarti kalau tadi di asidosis metabolik itu diberikan bignat, ya, untuk mengikat H, kalau di asidosis respiratorik yang diberikan adalah ventilasi. Untuk apa? Untuk mengeluarkan CO2 yang tertahan di paru-paru. Dan juga diberikan oksigen. Karena pasti dia akan kekurangan oksigen karena masalahnya di paru-paru. Tekanan parsial CO2-nya harus dinaikkan supaya dia bisa keluar, ya, sampai minimal 60 dan supaya dia juga bisa mengeluarkan CO2 dari paru-paru ke atmosfer. pH-nya lebih dari 7,2 untuk menghindari disritmia jantung. Nah, itu adalah asidosis respiratori. Sekarang alkalosis respiratori. Alkalosis respiratori itu CO2 rendah, sementara perangsangan sentral terhadap pernafasan itu dilakukan oleh CO2. Ya. Jadi akan terjadi kekurangan CO2 di sini pada alkalosis respiratori. Biasanya disebabkan karena awalnya hiperventilasi, hipermetabolik, ya, gangguan sistem saraf pusat, cedera kepala, tumor otak, atau intoksikasi salisilar, ya, yang menyebabkan CO2-nya turun. Dan dengan adanya CO2 turun, maka pasien juga mengalami hipoksia. Kenapa hipoksia? Karena dia mungkin bisa terjadi juga pneumonia, ya, peradangan pada paru-paru, gagal jantung kongestif, fibrosis paru, atau tinggal di dataran tinggi yang oksigennya tipis, atau ventilasi mekanik yang berlebihan. Tapi ada yang belum jelas nih, sepsis, serosis hepatis, dan latihan fisik itu yang bisa menimbulkan alkalosis respiratori karena berbeda cara, ya, kenapa dia bisa alkalosis respiratori. Gejala klinisnya hiperventilasi, ya, awalnya dia sebetulnya hiperventilasi. Dampak daripada hiperventilasi adalah kehilangan banyak CO2 dan akhirnya dia jatuh kepada alkalosis respiratori. Banyak menguap, kepala terasa ringan, ada parestesi atau penurunan baal-baal pada daerah mulut, kesemutan dan baal jari tangan dan kaki. Kalau terjadi alkalosis berat, maka bisa terjadi tetani seperti spasme karpopedal. Kelelahan yang kronik, berdebar, cemas, mulut kering dan tidak bisa tidur, telapak tangan dan kaki dingin dan lembab, atau yang dikatakan sebagai diaporosis. Penanganan apabila dia awalnya karena hiperventilasi, maka bisa diberikan
ventilator untuk membuat settingan menjadi hipoventilasi, ya, dengan menurunkan ventilasi, menambah ruang sepi dan menggunakan sungkup. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk keseimbangan asam basa. Ada yang ingin ditanyakan? Adakah?